Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya juga harapannya selalu sehat, tetap semangat dan selalu jaga kondisi. Selamat berjumpa kembali untuk kakak-kakak semuanya. Tentunya kami berharap apa yang nanti akan kita sampaikan, apa yang nanti kita akan berikan, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Di kesempatan saat ini nanti kita akan belajar tentang cara identifikasi kain. Dalam identifikasi kain, yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menentukan jenis anyaman. Kemudian yang kedua, mengetahui detail benang, baik benang lusi maupun benang pakan. Yang ketiga adalah menghitung nomor benang. Yang keempat, mengetahui dan menghitung mengkeret benang, baik benang lusi maupun benang pakan. Dalam menghitung mengkeret benang, nanti kita akan menghitung tentang krim dan take up-nya, baik benang lusi maupun benang pakannya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar nanti kita dapat mengetahui jenis anyaman. Kemudian kita dapat mengetahui detail lusi maupun detail pakannya. Kemudian kita dapat mengetahui nomor benang yang dipakai atau nomor benang lusi maupun benang pakannya. Sebelum memulai kegiatan saat ini, nanti kita akan menyiapkan alat dan bahan dulu. Yang pertama adalah bahan yang akan kita gunakan dalam pengujian nanti adalah kain uji. Yang kedua untuk alatnya, yang pertama adalah pinset atau jarum yang nanti kita akan menggunakan dalam menghitung detail benangnya. Alat yang kedua adalah mistar atau penggaris. Yang ketiga adalah loop yang nanti akan kita gunakan dalam mencari jenis anyamannya dan menghitung detail benangnya. Yang keempat adalah gunting, nanti digunakan untuk memotong kain uji. Yang kelima adalah alat timbang yang nanti akan kita gunakan dalam proses penimbangan benang. Setelah alat dan bahan sudah siap, maka kita akan melanjutkan untuk kegiatan mengidentifikasi kain uji. Pertama-tama kita tentukan dulu untuk arah benang lusi maupun benang pakan. Setelah kita menentukan arah lusi maupun arah pakan, kita akan mencari atau menentukan jenis anyaman dari kain uji tersebut. Dari gambar atau diagram yang ada di bawah ini adalah benang lusi yang di atas benang pakan. Kalau ini adalah benang pakan di atas benang lusi ataupun sebaliknya. Dan kedua, ini benang pakan di atas benang lusi di atas benang pakan di atas benang lusi di atas benang pakan. Jadi jenis anyaman ini adalah jenis anyaman polos. Langkah yang kedua adalah menghitung detail benang atau mencari jumlah benang tiap incinya, baik benang lusi maupun benang pakan. Tabel sudah kita buat semacam ini. Nanti kita akan menguji
di setiap arah benangnya adalah 10 tempat dengan secara acak. Setelah kita menghitung tetalusi, maka kita akan melanjutkan dengan menghitung tetal pakannya. Dari data tersebut didapat rata-rata untuk tetalusi adalah 72 dan tetal pakannya adalah 46. Kemudian dari KNIJ tadi, setelah kita menentukan untuk tetalusi maupun tetal pakannya, kita akan mengurai satu sisi dulu dari benang lusi maupun benang pakan. Nanti panjangnya akan kita tentukan. Untuk panjang kain uji adalah 20 x 20 cm. Kita urai dulu untuk satu sisi. Harus hati-hati karena nanti kita akan membuat ukuran dengan panjang 20 cm dari sisi yang sudah kita urai ke sisi yang belum kita urai. Setelah kita urai satu sisi, kemudian kita lanjutkan dengan mengukur ke sisi yang lain dengan panjang 20 dan nanti akan kita tandai. Setelah satu sisi sudah ditandai, maka sisi tersebut benangnya akan kita urai lagi. Dalam mengurai benang tersebut, kita harus hati-hati agar nanti tercapai ukuran yang sudah kita tentukan. Sebelum batas dari urian tersebut atau benang yang sudah kita urai, kita cek kembali dengan mister agar nanti ukuran panjang yang sudah kita tentukan sudah tepat. Kalau sudah terpenuhi ukuran yang sudah kita tentukan, maka kita akan melanjutkan untuk bagian sisi yang lain atau untuk benang lusinya. Yang kita urai itu adalah benang pakan. Sekarang kita lanjutkan untuk mengurai benang lusinya. Dimulai dari satu sisi dulu. Setelah satu sisi benang sudah diurai, kemudian kita akan cek untuk panjang kainnya. Setelah kita tandai, kita urai kembali untuk sisi yang lain. Hati-hati dalam mengurai benang tersebut, harus sesuai dengan tanda jarak yang sudah kita tentukan.
Kalau sudah tepat dengan ukuran yang sudah kita tentukan, berarti untuk panjang kain ini sudah 20, ini sudah 20. Kemudian kain yang sudah keempat sisinya ini sudah terurai semua seperti ini. Kemudian benang-benang yang terurai ini nanti kita akan potong agar nanti kain tepat mempunyai ukuran 20 cm kali 20 cm. Dalam pemotongan benang yang terurai itu harus hati-hati. Jangan sampai mengenai kain ujinya. Untuk pemotongannya harus rapi. Setelah satu sisi sudah rapi, kemudian kita lanjutkan ke sisi yang lain. Ini kita ulangi lagi untuk sisi-sisi yang belum dirapikan. Setelah kain uji sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki dengan ukuran 20-20, maka nanti kita akan mencari panjang benang dari kain uji tersebut. Untuk mencari panjang benang lusi maupun benang pakan, berarti nanti kalau ke arah ini, nanti untuk benang lusi, kalau ke arah sini, nanti benang pakan. Untuk benang lusi kita ambil 10 bagian sisi sebelah kanan dan 10 helai bagian kiri. Kemudian juga untuk benang pakannya 10 bagian atas dan 10 bagian bawah. Jadi nanti akan imbang untuk pengambilan sampelnya. Kita ambil 10 helai untuk benang lusinya dari sebelah kanan. Ini adalah benang-benang lusi yang sudah diambil dari kedua sisinya, baik kanan maupun kiri. Setelah selesai mengurai benang lusi, maka kita lanjutkan mengurai untuk benang pakannya. Masih sama, diurai bagian atas 10 helai dan bagian bawah 10 helai. Setelah benang lusi dan benang pakan sudah terurai, akan kita pisahkan semacam ini. Nanti kita akan mencari panjang benang, baik benang lusi maupun benang pakannya. Sebelumnya kita sudah menyiapkan dulu untuk tabel. Jadi ini untuk benang lusi panjangnya dan benang pakan. Untuk panjang nanti kita akan mencari dalam satuan cm. Peralatan yang kita gunakan adalah mistar. Maka dalam mencari panjang benang adalah benang diletakkan di atas mistar. Ujung satu diletakkan di atas mistar. Kemudian diluruskan dengan ujung yang lain. Ingat, tidak ditarik tapi hanya diluruskan saja. Benang lusi ini diluruskan di atas mistar. Kemudian dicatat panjang benangnya. Dilanjutkan untuk
uji atau mencari panjang benang yang kedua sampai dengan benang yang terakhir. Kita lanjutkan untuk mencari panjang benang pakannya. Caranya sama seperti langkah kita mencari panjang benang lusinya. Ingat, untuk benang yang sudah kita cari panjang benangnya jangan sampai hilang, karena itu nanti dipakai untuk mencari nomor benang, karena benang nanti akan kita timbang. Setelah menghitung jumlah panjang benangnya, maka benang-benang tersebut akan kita timbang, baik benang lusi maupun benang pakannya. Maka beratnya sudah kita ketahui adalah 0,10 gram. Kita akan menimbang untuk berat benang pakannya. Dari data pengujian tadi kita dapat data adalah rata-rata untuk panjang benangnya adalah 21,25 cm dengan berat rata-rata adalah 0,05 gram. Dari jumlah keseluruhan panjang benang tadi kita timbang, kemudian kita bagi jumlah dari percobaan tadi. Kemudian untuk benang pakan kita dapat panjang benang rata-rata untuk benang pakan adalah 20,73 cm dengan berat rata-rata adalah 0,0045 gram. Dari data tadi dapat kita simpulkan bahwasanya untuk panjang benang lusi sama dengan 21,25 cm atau ini dijadikan meter menjadi 0,2125 meter. Kemudian untuk berat benangnya adalah 0,005 gram. Kemudian untuk panjang pakannya adalah 20,73 cm. Kita jadikan meter 0,2073 meter. Kemudian beratnya sama dengan 0,0045 gram. Ya. Jadi dari data ini nanti bisa kita mencari untuk nomor benangnya maupun mengkeretnya, krin dan take up-nya. Mari kita hitung untuk mencari nomor benangnya. Ya. NE1 ini
kita punya rumus adalah panjang benang ini dalam satuan meter dibagi berat dalam satuan gram dikalikan 453,6 dibagi 768. Ini rumusnya. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk nomor NE1 sama dengan P-nya adalah untuk benang lusi 0,2125 meter dibagi 0,005 gram dikalikan 453,6 dibagi 768. Dari sini kita dapat menyederhanakan adalah 0,2125 meter dibagi 0,005 gram dikalikan 0,59. Maka akan kita dapatkan nomor benangnya adalah 25,0396. Berarti ini NE1 nya adalah 25. Nah, ya, jadi kita hitung tadi adalah 25,0396. Maka untuk NE1 benang lusi adalah nomornya adalah 25. Kita akan mencari untuk nomor benang lusi dengan rumus yang sama. Tadi sudah kita dapat untuk panjang benangnya 20,73 cm dengan berat 0,045 gram. Maka kita masukkan rumus NE1 sama dengan P dalam satuan meter dibagi B dalam satuan gram dikalikan 0,59. Ini tadi dari rumus yang sudah kita sederhanakan. Maka ini kita masukkan rumus NE1 sama dengan P-nya dalam satuan meter 0,2073 dibagi 0,0045 dikalikan 0,59. Maka akan kita dapatkan untuk nomor benangnya adalah 27,179. Maka NE1 untuk pakan ya sama dengan 27. Ini untuk nomor benang pakannya. Oke, setelah ini nanti kita akan mencari untuk take up maupun krimnya ya. Untuk benang lusi, krim untuk lusi tadi diketahui ya, diketahui untuk panjang benangnya, panjang benang ya, panjang benang adalah 21,25 cm. Untuk pakan adalah 20,73 cm. Jadi kita untuk mencari krim lusi maupun krim pakan nanti kita memakai rumus ini. Krim sama dengan panjang benang dikurangi panjang kain dibagi panjang benang dikalikan 100%. Maka untuk benang lusi di sini ya tadi ya 21,25 dikurangi 20, maksudnya 20 ini adalah panjang kain ujinya 20 cm dibagi panjang benangnya adalah 21,25 cm dikalikan 100%.
Maka dari ini 21 dikurangi 20 didapat 1,25 dibagi 21,25 dikalikan 100%. Maka akan kita dapat 5,88% untuk krim Lucy. Ini untuk benang Lucy. Kemudian untuk benang pakannya, benang pakan sama rumusnya, kita memakai rumus krim sama dengan panjang benang dikurangi panjang kain dibagi panjang benang dikalikan 100%. Untuk panjang benang pakan tadi adalah 20,73 dikurangi panjang kain ujinya adalah 20 dikurangi panjang benang 20,73 dikalikan 100%. Maka akan kita dapat adalah 0,73 dibagi 20,73 dikalikan 100%. 0,73 dibagi 20,73 kalikan 100, maka hasil krimnya adalah 3,52% untuk krim pakan. Baiklah, kita akan menghitung untuk take up-nya. Take up ini rumusnya adalah panjang benang dikurangi panjang kain ya dibagi panjang kain dikalikan 100%. Untuk benang Lucy, panjang benangnya tadi adalah 21,25 dikurangi 20 dibagi 20 dikalikan 100%. Maka krimnya adalah 1,25 dibagi 20 kalikan 100%. Maka akan didapat 6,25% untuk take up Lucy-nya. Kemudian untuk pakannya, take up pakan sama, kita memakai rumus panjang benang dikurangi panjang kain dibagi panjang kain dikalikan 100%. Panjang benangnya tadi adalah 20,73 dikurangi 20 dibagi 20 cm dikalikan 100%. Maka 0,73 ini dikurangi ini dibagi 20 kalikan 100%, maka kita akan mendapatkan 3,65%. Ini untuk pakan. Data pengujian dari kain uji tadi untuk nomor Lucy ya, nomor Lucy NE1 ini untuk Lucy adalah 25. Ini untuk benang Lucy ya. Untuk pakannya adalah 27 untuk benang pakan. Kemudian untuk krim Lucy ya sama dengan 5,88% dengan take up-nya adalah 6,25% untuk benang Lucy. Kemudian untuk benang pakan ya, krim pakan
3,52%. Untuk tekapnya 3,65%. Jadi data dari pengujian tadi sudah kita dapatkan semacam ini. Dari nomor benang, krem mengkerutnya, baik pakan maupun benang lusinya. Tidak ada gading yang tak retak. Mungkin masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita sampaikan kepada kalian semuanya. Kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.